Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Andini dari kelas 3 TIA. Sini saya akan menjelaskan mengenai mikrotik dan konfigurasinya. Untuk mempercepat waktu, kita lanjut ke materinya ya. Nah, sebelum itu, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu mikrotik. Yang pertama, router OS atau software. Sistem operasi berbasis Linux yang mengubah visi standar menjadi router jaringan canggih dengan fitur lengkap, seperti firewall, bandwidth, manajemen, dan routing. Yang kedua yaitu router board atau hardware. Perangkat keras router embedded buatan mikrotik yang menjalankan routers OS tersedia dalam berbagai ukuran dari router rumahan kecil hingga router core kelas ISP. Next. Nah, untuk ini adalah sejarah dan evolusi dari mikrotik tersebut. Yang pertama, di sini pada tahun 1996 ini didirikan di Latvia oleh John Turley dan Ernest Bechstein. Nah, ini adalah tahun berdirinya perusahaan. John Turley dan Ernest Bechstein adalah pendiri mikrotik. Mereka ini berdua adalah pendiri mikrotik. Dan yang kedua, pada tahun 1997, pengembangan sistem router OS untuk arsitektur x86 PC. Nah, di sini router OS adalah berarti sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh mikrotik. Pada awalnya mereka menggunakan perangkat lunak ini untuk mengubah PC standar menjadi router. Ini adalah solusi software only pertama mereka yang memungkinkan komputer biasa berfungsi sebagai router jaringan profesional. Dan pada tahun 2002, peluncuran perangkat keras router board pertama. Nah, di sini artinya apa? Setelah sukses dengan router OS atau perangkat lunak, mikrotik mulai memproduksi perangkat keras mereka sendiri yang dirancang khusus untuk menjalankan router OS. Perangkat keras ini dinamakan router board atau sering disingkat RB. Langkah ini menjadi mikrotik menjadi sebagai penyedia solusi hardware dan software yang terintegrasi. Nah, untuk yang terakhir, masa sekarang atau saat ini ya, di sini digunakan di seluruh dunia dari ISP hingga jaringan rumah. Artinya apa? Router OS dan router board kini telah diadopsi secara luas secara global. ISP atau penyedia layanan internet, banyak ISP kecil hingga menengah menggunakan peralatan mikrotik untuk backbone dan infrastruktur jaringan mereka karena fitur tingkat lanjut dan harganya yang relatif terjangkau. Nah, terus untuk keterangan yang keduanya yaitu jaringan rumah atau perusahaan. Di sini alat-alat mereka juga digunakan untuk mengelola jaringan di kantor, sekolah, hingga di rumah. Meski lebih sering di lingkungan yang membutuhkan kontrol jaringan tingkat lanjut. Next. Di sini ada manfaat menggunakan mikrotik. Yang pertama itu efisiensi biaya. Solusi router interface dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan kompetitor seperti Cisco atau Juniper tanpa mengorbankan fitur. Yang kedua, pengembangan skill jadi standar industri untuk pembelajaran jaringan, sertifikasi MTCNA, MTCRE, dan lain-lain. Sangat dihargai di dunia kerja IT profesional. Yang ketiga yaitu manajemen bandwidth. Fitur QoE yang powerful memudahkan pembagian kecepatan internet yang adil untuk setiap pengguna di kantor, sekolah, atau kafe. Dan next.
Di sini untuk kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, harga terjangkau, return on investment atau ROI yang sangat baik. Yang kedua yaitu fitur lengkap mendukung OSPF, BGP, MPLS, VPN, hotspot, dan lain-lain. Yang ketiga, GUI user friendly. Aplikasi Winbox memudahkan konfigurasi visual. Komunitas besar, yaitu banyak tutorial dan forum diskusi aktif. Untuk kekurangannya di sini cukup lumayan banyak. Salah satunya yaitu yang pertama, skalabilitas enterprise. Kurang cocok untuk core network skala masif. Yang kedua, support vendor tidak ada dedicated 24 jam on-site support seperti brand premium. Yang ketiga, learning curve. Fitur yang sangat banyak bisa membingungkan bagi pemula total. Kita next. Nah, di sini langkah konfigurasi dasar. Yang pertama, ini ada akses awal. Hubungkan PC ke part 2 sampai 5. Buka Winbox, login via MAC address atau user admin pas kosong. Terus yang kedua ada identity dan security. Beri nama router, sistem, sampai identity dan set password admin, sistem, sampai user. Yang ketiga ada IP address, ASIC, IP public ke Ether 1 dan IP lokal ke Ether 2 LAN di menu IP address. Yang keempat ada gateway dan DNS. Set default route IP routers dan DNS server IP DNS agar router terkoneksi internet. Yang kelima ada NAT most route. Aktifkan IP, terus firewall, terus NAT, change searchnet, out interface, ether, action mesh route. Dan yang terakhir ada DHCP server, jalankan IP, terus DHCP server, terus DHCP stop pada Ether 2 untuk memberi IP otomatis ke klien. Nah, untuk selanjutnya kita ada contoh prakteknya ya. Kan IP-nya contohnya 192.21/1/24. Kenapa /24? Karena IP ini atau slash ini menandakan bahwa IP yang kita buat itu kelasnya kelas C ya teman-teman. Setelah itu interface-nya kita alihkan ke internet 2. Karena yang butuh akses internet itu internet 2. Untuk ke komputer, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita membuat IP DHCP client atau IP yang dari ISP ya teman-teman. Untuk caranya kita klik IP DHCP client. Di bagian DHCP client ya teman-teman kita tambahkan. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke internet 1. Karena yang terhubung dengan ISP itu adalah internet 1. Klik apply, klik OK. Dan ini untuk ini pastikan statusnya bound ya teman-teman. Nah, ini adalah cara konfigurasi IP address dan IP DHCP client di MikroTik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.